Hai guys, welcome back to the channel. Di videoku kali ini aku mau berbagi pengalaman dan tips untuk para ibu hamil nih ya, khususnya ibu hamil yang tidak ditanggung kehamilannya oleh asuransi kantor suami atau asuransi kantor kalian ataupun tidak ditanggung BPJS. Gimana tipsnya dan pengalaman aku supaya kehamilan kita ini berjalan dengan lancar dan tidak mengeluarkan budget yang terlalu banyak untuk check up dan sebagainya. Ikutin sampai selesai, nggak boleh di skip ya. Nah, jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya guys, yang saat ini aku sedang hamil anak ketiga. Loh, bukannya sama BPJS ditanggung ya kak untuk lahiran? Tergantung ya guys, sekarang akan aku jelaskan ya. Kalau kalian itu lahirannya normal, itu ditanggung sama BPJS asal kalian lahirannya itu di vaskes atau di puskesmas tempat kalian mendaftar ya. Karena kan BPJS itu kan tidak bisa langsung ke rumah sakit ya. Misalnya vaskes tempat kalian mendaftar BPJS kesehatan itu dia bisa menanggung atau menangani kelahiran, ya kalian harus lahirannya di situ seperti di puskesmas ataupun di klinik-klinik yang menyediakan jasa lahiran. Tapi kalau misalnya nih ya, vaskes kalian itu tidak menyediakan atau tidak bisa memegang kelahiran, nah itu nanti baru akan dirujuk ke vaskes lain atau ke rumah sakit lain. Sedangkan yang ditanggung di rumah sakit untuk biaya persalinan atau lahiran itu untuk lahiran yang sesar. Sekali lagi aku tekankan, untuk lahiran yang sesar kalian itu baru bisa ditanggung oleh BPJS. Tapi kalian jangan salah, jangan mentang-mentang sesar ditanggung terus kalian langsung main lahiran sesar aja. Nggak segampang itu ya guys. Jadi kalau kalian mau lahiran sesar juga itu atas dari rujukan vaskes kalian juga. Jadi misalnya nih ya, kalian udah kontrol ke vaskes kalian dan itu diperiksa kandungan kalian itu sebenarnya bisa lahiran normal, dalam artian kalian itu sebenarnya kandungannya tidak kenapa-kenapa, tidak beresiko untuk melahirkan normal, ya pastinya kalian akan dirujuknya lahiran normal, tidak diperbolehkan untuk lahiran sesar. Kecuali kalau misalnya di kandungan kalian atau di kehamilan kalian itu ada masalah yang menyebabkan kalian itu berisiko tinggi untuk melahirkan sesar, nah itu baru bisa dirujuk untuk lahiran sesar ke rumah sakit dari vaskes kita. Contohnya nih ya, yang bisa kalian dirujuk untuk lahiran sesar karena itu akan berisiko tinggi kalau kalian lahiran normal. Misalnya kalian punya penyakit asma, itu udah pasti kalian pasti akan dirujuk untuk lahiran sesar. Terus yang kedua, tekanan darah kalian itu tinggi banget, itu pasti sesar diperbolehkan. Terus mata kalian itu minusnya terlalu tinggi ya, itu pasti bisa diperbolehkan untuk lahiran sesar. Atau misalnya dari keadaan janinnya atau bayinya itu misalnya kelilit tali pusar ataupun mungkin sungsang, kepalanya itu masih di atas atau dan sebagainya, masalah-masalah lainnya itu dokter kandungan yang tahu. Itulah kira-kira yang bisa kalian dirujuk untuk sesar ya. Selain yang tidak terlalu bermasalah tinggi sih sebenarnya itu nggak bisa, kalian pasti akan disuruh normal. Apalagi kalau lahiran kalian yang pertama kedua itu udah normal, ya udah pasti sih yang lahiran ketiga sih biasanya normal juga ya, karena kan sudah ada jalan lahirnya di rahim kita. Nah makanya karena anak pertama dan anak kedua aku itu lahiran normal, makanya lah aku juga sudah mempreparekan semuanya untuk anak ketiga aku ini supaya untuk lahiran normal kembali. Dan gimana caranya supaya kita menekan budget dari check up sampai ke persalinan nanti ini supaya tidak terlalu meledak banget budgetnya ya, karena kan kalian tahu ya yang namanya check up kandungan atau persalinan itu budgetnya lumayan. Nah sekarang aku akan memberikan tipsnya gimana caranya supaya kita menekan budget supaya nggak terlalu banyak banget pengeluaran untuk masalah kehamilan ini. Tips yang pertama, kalian nggak perlu itu yang namanya check up kandungan sebulan sekali ya guys, karena kan memang dari zaman dulu juga itu tidak disarankan untuk USG itu sebulan sekali. Malah dulu aku anak pertama aku kan karena masih ditanggung sama kantor, aku itu USG sebulan sekali, malah aku dimarahin sama mamaku ya, katanya sih itu nggak boleh sering-sering USG, nggak boleh terlalu sering karena katanya nggak bagus sinar UV-nya, sinar cahayanya itu ke janin. Kalau bisa ya jangan sering-sering gitu ya, dalam 9 bulan itu ya berapa kali aja gitu kalau kata mamaku. Nah makanya sejak itulah di kehamilan anak kedua aku kan udah nggak ditanggung ya sama kantor, jadinya aku USG dalam 9 bulan kehamilan itu aku USG hanya 4 kali aja, atau cek ke dokter itu hanya 4 kali aja. Nah 4 kalinya kapan aja? Itu pertama di trimester pertama saat kita benar-benar baru ketahuan hamil. Misalnya kalian tes pack nih ya, kalian tes pack, hasil tes pack kalian itu positif, nah seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian kalian harus cepet-cepet itu ke dokter kandungan. Itu biasanya USG-nya transvaginal atau USG-nya itu bukan dari perut ya, tapi dari bawah atau dari misfi kita. Nah itu kalau untuk awal-awal kehamilan memang harus dari misfi, karena kalau dari perut itu belum kelihatan. Nah jadi itu pertama aku USG pas benar-benar baru ketahuan hamil, baru ketahuan tes pack itu positif. Nah di situ harus wajib banget USG. Biar apa fungsinya? Supaya kita tahu itu kandungan kita ada di dalam kandungan atau ada di dalam rahim atau ada di luar rahim.
Nah, itulah fungsinya USG benar-benar yang baru awal hamil. Selain itu, kita juga jadinya bisa tahu itu janinnya berkembang atau enggak, itu hamil anggur atau enggak. Nah, untuk USG yang kedua kapan? Itu aku waktu itu sih pas udah trimester kedua ya guys, atau udah di atas 3 bulan. Biasanya aku udah di kandungan umur 4 bulan, aku USG lagi untuk memastikan apakah janin kita itu benar-benar berkembang, bertumbuh secara sempurna atau tidak. Nah, tapi di situ biasanya jenis kelamin belum kelihatan ya. Jadi hanya benar-benar memang pengen mengecek aja janin kita itu berkembang atau enggak. Atau kalau kalian nggak mau 4 bulan, 3 bulan juga sudah bisa. Biasanya sih aku di antara 3 bulan sampai 4 bulan itu aku untuk USG yang kedua. USG yang ketiga itu biasanya aku di usia kandungan 7 bulan ya guys. Nah, kalau usia 7 bulan atau sampai 8 bulan itu kita untuk melihat jenis kelamin dari janin kita ya, apakah perempuan ataupun laki-laki, dan apakah janinnya itu ada kelainan atau enggak. Kalau bisa sih, kalau menurut dokter ya, kalau untuk mengecek ada kelainan atau tidak itu di bawah 28 minggu ya kalau untuk mengeceknya. Tapi kalau untuk jenis kelamin yang lebih jelasnya ya memang antara 7 sampai 8 bulan itu udah jelas banget ya jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Dan biasanya di USG yang ke-7 bulan atau 8 bulan itulah itu yang baru kita pakai untuk USG 4 dimensi. Tapi untuk USG yang pertama dan yang kedua itu belum perlu USG 4 dimensi ya. Jadi USG yang pertama kan tadi transvaginal, USG yang kedua juga itu sebenarnya pakai 2 dimensi juga nggak masalah, nggak mesti sampai 4 dimensi karena kan 4 dimensi harganya lumayan ya. Sedangkan untuk USG yang keempat biasanya itu aku sudah masuk di 9 bulan kehamilan. Nah, ini kan udah mulai mendekati persalinan ya. Biasanya aku usia kehamilan kandungan aku 9 bulan aku USG lagi untuk melihat perkembangan baiknya, apakah dia kepalanya udah di bawah atau belum, ataukah dia sudah masuk ke jalan lahir atau belum. Nah, itulah gunanya USG di 9 bulan kehamilan. Nah, kalau misalnya kalian sudah mau mendekati banget dengan kelahiran, itu kalian juga harus sering-sering mengecek pembukaan. Nah, jadi begitu aja ya guys, kalian gak perlu sebulan sekali untuk USG, kalian cukup 4 kali aja minimal untuk USG atau 5 kali juga boleh ya. Kalau biasanya sih untuk kalau udah 9 bulan kehamilan itu biasanya sebulan 2 kali kita mengecek USG-nya. Pokoknya maksimal 5 kali aja, nggak perlu itu sebulan sekali kalian mengecek kandungan kalian untuk USG doang, karena itu hanya akan membuang uang kalian aja. Nah, untuk USG yang murah di mana supaya kalian tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, kalian nggak perlu itu yang namanya check up kehamilan atau check up kandungan kalian itu ke dokter yang ada di rumah sakit. Itu nggak perlu banget, karena kalau di rumah sakit itu bener-bener biayanya mahal banget ya. Udah ada biaya adminnya, ada biaya dokternya beda, biaya check up kandungannya beda, biaya kamarnya beda, pokoknya semuanya beda, dan itu totalannya biasanya mahal banget, apalagi untuk biaya USG 4 dimensi. Kalau di rumah sakit itu antara 800.000 sampai jutaan ke atas harganya. Nah, jadi kalau pengalaman pribadi aku di hamil anak kedua yang udah gak ditanggung sama sekali, itu aku check up kandungan itu dari awal hamil sampai aku mau lahiran, aku nggak pernah di rumah sakit sama sekali ya guys. Aku bener-bener check up kehamilan kandungan aku itu hanya di klinik-klinik yang menyediakan jasa USG. Nah, kalian cari aja di kota-kota kalian, itu sekarang udah banyak banget kok beredar klinik-klinik 4 dimensi yang menyediakan jasa USG kehamilan itu yang harganya murah banget. Nah, waktu aku hamil anak kedua itu di daerah rumahku itu udah banyak banget beredar klinik-klinik seperti itu. Biayanya hanya 135 ribuan kalau nggak salah, apa 125 ribuan untuk USG 4 dimensi. Itu murah banget kan guys. Nah, kalau untuk kehamilannya sekarang aku juga sama, aku belum pernah check up kandungan aku ke rumah sakit sama sekali, belum pernah. Malah aku check up yang pertama aku di klinik yang berbeda, di check up yang kedua juga aku di klinik yang berbeda. Jadi kalau kita ganti-ganti dokter juga nggak masalah ya guys, kan yang penting kan kita hanya ingin mengetahui apakah janin kita ini, bayi kita ini berkembang sehat atau tidak, kan itu kegunaan USG ya guys. Jadi walaupun ganti-ganti dokter juga sebenarnya menurut aku nggak masalah. Sampailah nanti pada saat kalian sudah masuk ke 9 bulan kehamilan kalian, baru kalian di situ wajib check up 1 kali atau 2 kali ke dokter kandungan yang ada di rumah sakit. Gunanya untuk apa? Supaya nanti saat kita lahiran, kalau ditanya sama susternya, biasanya kita kontrolnya sama dokter apa, kita udah tahu sama dokter apa. Kalau misalnya kita belum ada check up sama sekali ke rumah sakit selama 9 bulan kehamilan, takutnya nanti saat kita lahiran ditanya kita biasanya sama dokter apa, kita nggak tahu karena nggak pernah check up sama sekali di situ, kan repot juga ya. Nanti susternya mau nelfon, mau ngubungin dokter siapa untuk jadi seperti itu ya guys. Itu pengalaman semua di kehamilan aku anak kedua. Jadi seperti itu, saat aku 9 bulan kehamilan, aku 1 kali check up ke rumah sakit sama dokter kandungan yang ada di rumah sakit, dan itu juga welcome aja kok. Jadi kalian gak usah takut, walaupun misalnya kok udah hamil gede baru check up sekali ke situ, kalian gak usah takut. Itu benar-benar tetap ramah banget, dokternya tetap melayani kita walaupun kita pasien baru sama dia dan kita mau lahiran sama dia, itu welcome banget. Yang penting kalian harus ada 1 kali atau 2 kali check up ke rumah sakit. Tips selanjutnya nih, pesan aku, walaupun kalian itu tidak setiap bulan itu kontrol kandungan ke dokter ataupun ke klinik, itu bukan berarti kalian itu tidak minum vitamin kehamilan sama sekali ya guys. Itu nggak boleh, itu salah banget. Jadi walaupun kita kontrolnya itu hanya 5 kali atau 4 kali aja dalam 9 bulan kehamilan, kalian tetap wajib banget minum suplemen kehamilan
kehamilan setiap hari. Nah, terus caranya gimana? Kan kita nggak dapat resep apa-apa dari dokter, orang kita nggak ke klinik-klinik. Kalian tenang aja, kalian langsung aja kalian tebus ke apotek suplemen-suplemen kehamilan itu, atau bisa juga beli di marketplace. Nah, dari kehamilan kedua aku itu hanya konsumsi 2 suplemen kehamilan ini aja ya guys, nggak ada tambahan apa-apa. Kenapa aku bisa tahu? Karena waktu aku hamil anak pertama juga aku hanya diresepkan ini aja, 2 ini aja dari hamil 0 bulan sampai 9 bulan. Nah, makanya pas hamil anak kedua juga aku jadinya hanya membeli obat 2 ini aja untuk kehamilan aku yang aku minum setiap harinya. Nah, pertama ini ada Volamil Genio. Ini ya, ini satu ini aja, ini udah cukup banget untuk menutrisi kandungan yang ada di janin kita, janin yang ada di kandungan kita. Ini semuanya udah lengkap untuk otak, untuk semuanya, pokoknya ini udah keren banget. Jadi ini udah ada asam folatnya, udah ada vitamin-vitaminnya, semua pokoknya ini udah lengkap banget. Kalian nggak perlu lagi tambah-tambah beli asam folat dan lainnya, karena Volamil Genio ini aja udah cukup. Nah, selain itu tambahannya kalian juga wajib minum Kal 95. Nah, kalau ini gunanya untuk tulang, untuk sendi janin kita. Jadi supaya pertulangan, persendiannya, pertumbuhannya itu sempurna, kita wajib juga minum Kal 95. Nah, jadi aku hanya minum 2 ini aja ya. Cara minumnya apa? Cara minumnya 1 tablet 1 hari. Nah, jadi kalau Kal 95 dia bentukannya seperti ini. Dia benar-benar bentuk tablet ya. Nah, seperti ini ya. Nanti akan aku buka. Dia bentuk tablet. Kalau untuk Volamil Genio dia berbentuk kapsul lunak. Dia kapsulnya lunak banget. Jadi 1 kapsul ini dan 1 tablet ini setiap hari, hanya 1 aja di pagi hari setelah kalian makan pagi. Kalian nggak usah pusing-pusing, nggak usah repot-repot ini belinya di mana. Ini di semua apotek pasti pada jual ya guys. Nah, kalau kalian juga misalnya nggak mau repot ke apotek atau misalnya takut karena nggak bawa resep dan sebagainya, nggak usah khawatir. Ini di marketplace juga banyak banget yang jual. Kalau aku pribadi ya, aku waktu hamil anak kedua, aku beli 2 obat ini selalu di apotek, nggak pernah di marketplace, karena kan namanya baru, itu pengalaman pertama aku hamil di luar ini ya, di luar resep dokter, jadinya aku beli di apotek. Nah, untuk hamil yang ketiga ini aku beli kedua ini udah nggak pernah di apotek sama sekali. Jadi aku beli kedua ini selalu di Shopee. Karena apa? Karena itu harganya jauh banget beda ya guys, antara Shopee dengan di apotek. Bener-bener jauh banget beda. Ini harganya bisa berkisar beda 50.000 satu ininya, satu dusnya. Pokoknya jauh banget bedanya. Makanya aku sarankan sih ya, kalian kalau emang mau yang minim budget, kalian tinggal tebus-tebus aja, atau kalian tinggal beli aja kedua suplemen kehamilan ini di Shopee atau di marketplace yang kalian langganan. Itu harganya bener-bener murah banget. Harganya bisa berkisar bedanya 100.000 untuk kedua produk ini, antara marketplace dengan apotek yang ada di dekat rumah kita. Tapi kalian juga harus hati-hati ya guys, walaupun kalian itu beli di marketplace, kalian harus hati-hati, kalian harus teliti, harus cerdas, harus bijak kalian mencari barang. Jangan sampai kalian mendapatkan barang yang palsu. Karena apa? Karena kan sekarang tahu sendiri ya, apa-apa itu semua udah banyak banget yang dipalsukan. Jadi kalian jangan terlalu tergiur juga dengan harga yang murah di marketplace tersebut. Kalian harus baca dengan rinci ulasan-ulasannya, pembeliannya udah banyak apa belum, penjualannya. Kalau aku sih seperti itu ya, aku baca rinci semua ulasannya dan penjualannya udah 10.000 plus. Nah, aku baru berani beli di marketplace tersebut. Dan kalau bisa si marketplace penjual obat ini, kalau bisa dia memang khusus menjual obat-obat apotek ya. Jadi kan kita yakin ya kalau memang dia itu memang buka apotek sebenarnya, cuman dia juga main di marketplace. Nah, kalau aku pribadi, aku beli kedua ini di Shopee dan dia memang khusus menjual obat-obatan apotek. Jadi aku yakin banget. Nah, buat kalian yang ragu atau yang bingung, takut dapat barang palsu atau gimana, kalian gak usah bingung, nanti aku linknya akan aku masukin di kolom deskripsi box. Shopee langganan aku biasa beli kedua produk ini. Jadi kalian tinggal klik linknya aja, nanti langsung masuk ke toko Shopee si penjual obat ini. Udah dijamin sih ini original ya, no KW-KW, no apa-apa. Oh iya, satu lagi ya guys, untuk kalian yang usia kandungannya itu 0 sampai 3 bulan, kalian menggunakan Volamil Genio yang pink ya. Jadi jangan salah pakai Volamil Genio yang pink untuk kandungan 0 sampai 3 bulan. Sedangkan untuk kalian kandungannya yang udah di atas 3 bulan atau 4 bulan sampai 9 bulan, kalian wajib ganti ke Volamil Genio yang gold. Nah, jadi Volamil Genio juga ada 2 jenis ya, antara ada yang pink dengan yang gold. Yang gold ini untuk 4 bulan ke atas. Nah, sekarang karena aku sudah 4 bulan ke atas, jadi aku juga sudah mengganti ke Volamil Genio yang gold. Harganya tentunya beda ya antara yang pink dengan yang gold. Yang pink ini lebih murah ketimbang yang gold, karena yang gold ini mungkin kandungannya lebih banyak, manfaatnya juga lebih besar untuk kandungan kita. Untuk Kal 95 ini satu dus isinya ada 5 strip ya guys. Nah, 5 strip seperti ini, satu stripnya juga isinya ada 6 kaplet. Nah, jadi kalian, ini kan harganya lumayan pricey ya untuk yang Kal 95 ini, bener-bener pricey banget. Jadi buat kalian kalau misalnya memang yang budgetnya pas-pasan, nggak mesti beli satu dus kok guys. Kalian bisa beli 1 kaplet ini aja, atau 2 kaplet atau 3 kaplet, atau kalau mau 1 dus juga bisa. 1 dus itu biasanya lebih murah ya. Kalau aku pribadi, aku biasanya tiap bulan itu ngorder langsung 1 dus, dan ini juga 1 dus. Jadinya sebulan sekali aku ngorder ini di Shopee. Nah, sekarang bisa kalian lihat ya, inilah dia Volamil Genio yang udah aku konsumsi di kehamilan ketiga ini. Tuh ya, kurang lebih udah 4 dus. Tapi tadi 1 dus ini masih ada sisa 4 kaplet. Tuh.
Ini dia bukti bukti otentik kalau aku memang hanya mengkonsumsi ini aja untuk suplemen kehamilan aku. Kal 95 dengan Polamil Genio. Nah, ini Polamil Genio-nya. Untuk yang pink sudah ada 3 botol dan untuk yang goldnya baru 1 botol. Nah, saat persalinan tiba, kalian harus dari jauh-jauh hari sudah kalian teleponin beberapa rumah sakit pilihan kalian sendiri yang ada di dekat-dekat daerah rumah kalian ya guys. Kalian teleponin satu-satu untuk menanyakan berapa biaya persalinan di rumah sakit tersebut dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Nah, kalau aku waktu di kehamilan kedua juga seperti itu ya. Jadi aku di umur kehamilan aku 7 bulan atau 8 bulan, aku sudah menelponin beberapa rumah sakit yang aku pilih yang aku mau tuju untuk lahiran di situ. Nah, minimal 3 rumah sakit ya guys. Nah, jadi nanti kalau sudah kalian teleponin, kalian tanya aja nggak apa-apa, Mbak, biaya lahiran di situ untuk kelas 1 sampai kelas 3-nya berapa? Nanti kalian catat, baru kalian bandingkan di rumah. Nah, baru kalian rembukan dengan suami kalian mau di rumah sakit yang mana disesuaikan dengan budget kalian. For your information, aku sudah menelponin beberapa rumah sakit yang ada di Tangerang dan di Jakarta. Aku sudah menanyakan dan sudah aku catat untuk beberapa rumah sakit di Tangerang dan Jakarta untuk biaya persalinan normal di kelas 1 itu berkisar antara 8 juta sampai 9 juta. Itu untuk kelas 1 ya. Untuk kelas 2-nya berkisar antara 7 juta sampai 8 juta. Nah, jadi buat kalian harus benar-benar menyiapkan dana budget semaksimal mungkin untuk biaya persalinan kalian. Itu biasanya sudah termasuk ruang perawatan atau ruang inap untuk perawatan bayi dan juga untuk persalinan kita dan juga untuk visit dokter. Tapi ya misalnya dibudgetkan, misalnya dibilangnya itu 8 jutaan, ya kalian harus menyisihkan 2 juta untuk biaya tak terduga. Jadi kurang lebih kalian harus menyiapkan dana 10 juta untuk lahiran di kelas 1 atau untuk kalian menyiapkan biaya kurang lebih 9 jutaan untuk lahiran di kelas 2. Nah, jadi itulah dia guys pengalaman pribadi aku dan beberapa tips aku selama kehamilan kedua kemarin yang tidak ditanggung asuransi ataupun BPJS sama sekali. Itu aku benar-benar murni semua pure ngeluarin pakai uang sendiri, nggak ada pakai BPJS sama sekali. Dan sekarang aku juga lagi hamil anak ketiga dan aku juga menjalani proses yang sama seperti anak kedua seperti kemarin. Jadi aku sampai saat ini aku kehamilan sudah masuk jalan mau 7 bulan, aku baru 2 kali USG. Pertama transvaginal, yang kedua USG pas kemarin umur 3 bulan. Nah, ini rencana sih akhir-akhir ini aku mau USG pas nanti usia yang ke-7 bulan untuk USG 4 dimensinya. Jadi aku belum pernah ke rumah sakit sama sekali sampai detik ini dan aku hanya mengkonsumsi ini aja yang tadi udah bisa kalian lihat ya, Polamil Genio aja. Jadi tidak ada tambahan apa-apa lagi. Aku susu hamil juga aku nggak minum karena aku mual banget ya. Aku nggak bisa minum susu hamil dari anak kedua. Ya alhamdulillah sih ya sehat-sehat aja anak aku ya. Karena kan memang di luar negeri juga nggak yang diwajibkan banget kalau orang hamil itu harus minum susu. Nah, jadi gimana guys? Apakah informasi pengalaman pribadi aku ini bermanfaat untuk kalian? Semoga semua yang aku sampaikan hari ini pengalaman pribadi aku semoga bermanfaat untuk kalian para ibu hamil yang tidak ditanggung biayanya sama sekali oleh kantor ataupun BPJS ya guys. Kalau gitu, aku pamit ya guys. Sekian videoku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga video saya selalu bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share ke media sosial yang kalian punya, and subscribe, aktifkan tombol loncengnya juga ya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Bye bye.